Ini adalah sumur kuno di dalam Keraton Jogja. Terowongan bawah tanah ini juga ada lokasi untuk semedi, tirakat, dan kontemplasi, menenangkan diri Sri Sultan. Kota Yogyakarta memang terbilang super istimewa. Berbagai destinasi wisata unggulan menawarkan sejuta sensasi, menginspirasi wisatawan untuk comeback atau kembali ke Jogja. Kembali mengukir jalanan belusukan di kota sejarah, budaya, dan pelajar. Pada momentum perjalanan kali ini, destinasi unggulan Keraton Jogja dan kawasan Taman Sari adalah pilihan untuk dikunjungi. Seperti apa situasi terkininya? Oh ya, di edisi sebelumnya, pedestrian kawasan Malioboro dan titik 0 km Jogja telah menghiasi penayangan di channel ini. Ikon Malioboro Jogja dan pasar tradisional legendaris Beringharjo yang tersohor seantero Nusantara menginspirasi wisatawan terpikat pesonanya. Dan bagi yang belum sempat menonton tayangan di edisi sebelumnya, bisa dicek di channel ini. Setelah membeli tiket di loket, inilah situasi Keraton Yogyakarta yang merupakan wisata unggulan di antara destinasi wisata lainnya. Tampak anak-anak zaman now berjubel ingin melihat langsung situasi dan kondisi yang bisa dilihat ataupun disaksikan di dalam Keraton Yogyakarta ini. Dari aksesoris dan pernik busana pengantin hingga benda dan artefak kuno pun dipamerkan. Oh ya, di dalam Keraton Yogyakarta juga ada sumur tua atau sumur kuno. Mungkin usianya juga telah mencapai ratusan tahun. Keraton Yogyakarta yang berdiri pasca Perjanjian Giyanti pada tahun 1755 didirikan oleh Pangeran Mangkubumi yang kemudian bergelar Sri Sultan Hamengkubuwono I. Pada saat Keraton Jogja dibangun, untuk sementara Pangeran Mangkubumi dan pengikutnya termasuk abdi dalem menempati Keraton Ambar Ketawang yang berada di kawasan Gamping, Sleman. Nah, saat ini saya telah berada di Bangsal Sri Manganti bersama para pengunjung Keraton Jogja lainnya untuk menyaksikan sensasi hiburan klasik dan menarik, yakni wayang wong atau wayang orang. Nah, para pengunjung dan penonton tentunya telah duduk berbaris rapi
sambil menunggu pagelaran wayang wong. Oh ya guys, sejarah wayang wong atau wayang orang berasal dari tradisi Jawa kuno yang tercatat dalam prasasti abad ke-10. Kesenian ini berkembang sebagai drama tari istana di lingkungan keraton Jawa untuk mementaskan epos Hindu seperti Mahabharata dan Ramayana melalui gerak tari. Akar sejarah istilah wayang wong sudah muncul dalam prasasti Balitung berangkat tahun 907 Masehi dan prasasti Vimalasmara berangkat tahun 930 Masehi di era Mataram kuno. Nah, bentuk awal pertunjukan berupa drama tari istana teater dan tari tradisional Asia yang terinspirasi dari cerita lokal maupun epos India. Nah, kemudian kesenian ini terus beradaptasi dan menyebar pada era kerajaan-kerajaan di Jawa selanjutnya. Pertunjukan Akbar bergaya Yogyakarta mulai dipentaskan secara resmi pada masa Sultan Hamengkubuwono pertama tahun 1757 di Keraton Yogyakarta. Nah, memasuki abad ke-20, diperkirakan tahun 1918, kesenian wayang wong mulai keluar dari tembok keraton dan menjelma jadi teater panggung rakyat yang dapat dinikmati masyarakat luas. Seusai pertunjukan wayang wong, session foto bersama antara pengunjung atau penonton dengan para pemain teater yang ada di Bangsal Sri Mangan di Keraton Yogyakarta. Perjalanan dilanjutkan kembali setelah dari Keraton Yogyakarta. Destinasi wisata yang dituju selanjutnya adalah Taman Sari. Saat ini telah berada di kawasan Taman Sari. Perlu diketahui bahwa jarak antara Keraton Yogyakarta dan Taman Sari tidak begitu jauh. Nah, Keraton Jogja di kawasan alun-alun utara, sementara Taman Sari berada tak jauh dari alun-alun kidul, masih dalam wilayah Jeron Benteng Keraton Yogyakarta.
Inilah situasi di dalam Taman Sari guys, sangat artistik dan futuristik. Nah, keindahan Taman Sari yang usianya melewati dimensi waktu ratusan tahun membuat pengunjung menjadikan spot foto yang menarik. Nah, kalau bicara sejarah, Taman Sari Yogyakarta ini dibangun pada tahun 1758 hingga rampung tahun 1765 pada masa Sri Sultan Hamengkubuwono pertama. Nah, kompleks Istana Air atau Water Castle ini berfungsi sebagai taman rekreasi, tempat peristirahatan keluarga raja, sekaligus sebagai benteng pertahanan rahasia yang dilengkapi lorong bawah tanah. Jadi nanti saya akan melihat langsung situasi dan kondisi lorong bawah tanah. Bangga pada dia ya pada ngaliran. Nah, bangunan yang megah dan monumental ini dirancang oleh seorang arsitektur berkebangsaan Eropa yaitu Portugis. Nung sayo pa. Neng. Rapopo. Wow. Oh, kayak gini. Oh, kayak gini. Oh ya guys, saat ini Taman Sari dikelilingi pemukiman padat penduduk dan dikabarkan bakal direvitalisasi. Jadi danau buatan atau segara buatan yang indah itu sudah nggak terlihat lagi. Nah, saat direvitalisasi nggak tahu juga nih warga bakal pindah kemana. Terowongan bawah tanah.
Di dalam lorong ini, konon tempat Raja Jogja melakukan kontemplasi, melakukan ritual, semedi. Memang suasananya senyap sekali guys, kalau sendiri seram juga ya. Demikianlah jalan-jalan ke beberapa destinasi di kawasan Yogyakarta, diantaranya Keraton Jogja dan Taman Sari. Atas perhatiannya telah menonton tayangan ini sampai tuntas paripurna, saya ucapkan berjuta selaksa terima kasih. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya.